Anda menyaksikan Metro hari ini. Gempa susulan masih terjadi di Nepal hingga Minggu siang. Tak kurang dari 2.000 orang menjadi korban tewas. Ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam 80 tahun terakhir. Pencarian korban gempa bumi di kota Kathmandu, Nepal masih terus dilakukan oleh petugas dan warga. Hingga Minggu siang waktu setempat, gempa susulan dengan magnitudo besar masih saja terjadi. Korban tewas pun terus bertambah. Gempa bumi berskala 7, skala Richter terjadi pada Sabtu siang waktu setempat. Korban terbanyak berada di ibu kota negara Nepal, Kathmandu, yang juga menjadi kota tujuan wisata. Gempa juga menghancurkan Menara Darahara yang termasuk dalam situs bersejarah UNESCO dan kuil-kuil yang berusia ratusan tahun yang biasa ramai dikunjungi wisatawan. Kepulan asap terlihat di atas kota Kathmandu. Keluarga dan kerabat mengkremasikan para korban di tepi sungai. Seorang tentara divisi Gunung India menemukan 18 jenazah di Gunung Everest akibat longsor yang terjadi akibat gempa bumi. Sekitar 300.000 turis asing diperkirakan berada di berbagai tempat di Nepal untuk trekking dan pendakian musim semi di Himalaya. Sedikitnya 2.000 orang tewas akibat gempa terhebat yang terjadi dalam 80 tahun terakhir. Angka ini diperkirakan masih akan bertambah, mengingat masih banyak laporan warga dan turis yang belum ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Gempa kali ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Nepal. Tanah Nepal terus bergerak, bahkan gempa-gempa kecil telah mengguncang Nepal sejak hari Rabu lalu. Gempa 7,9 skala Richter yang mengguncang Nepal dampaknya begitu besar. Mengapa? Pusat gempa di distrik Lamjung, Nepal, dan hanya berjarak 15 km dari permukaan bumi. Getaran bahkan bisa dirasakan hingga ke India dan Tiongkok. Ironisnya, gempa ini telah diprediksi akan terjadi oleh puluhan ahli geologi dunia saat berkumpul di Nepal pekan lalu. Wilayah Nepal berada di atas dua lempengan benua, yakni India dan Eurasia, dikenal dengan sebutan zona tumbukan. Bentukan energi di bawah tanah Nepal juga terus bertambah. Warna kuning dalam gambar ini adalah besaran energi yang siap dilepas kapan saja. Akibatnya, tahun ini Nepal telah diguncang beberapa kali gempa, hingga yang terparah kemarin. Bahkan pada Januari 2014, Kathmandu, Nepal, ditetapkan sebagai kota dengan resiko gempa tertinggi di dunia. Tahun 1934, wilayah Nepal pernah diguncang gempa hingga menewaskan 20.000 orang. Sayangnya, warga tak pernah disiapkan untuk hidup di lokasi rawan bencana. Putri Ayu Ningtyas, Metro TV. Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,9 skala Richter di Nepal dan India bagian selatan mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Kita akan terhubung melalui telepon dengan Emir Faisal, Sekretaris Ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Nepal, Bangladesh. Selamat sore, Pak Emir. Selamat sore. Pak Emir, langkah apa yang sudah dilakukan KBRI Nepal untuk memastikan keselamatan WNI di Nepal saat ini? Ya, mohon dikoreksinya, kami KBRI Dhaka tapi agreditasi ke Nepal gitu. Kami lokasinya di Dhaka, Bangladesh. Iya, baik. Ya. Upaya yang kita terus juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kami juga berkoordinasi dengan staf konsul kehormatan dan kita juga langsung menghubungi nomor-nomor kontak WNI yang ada datanya di KBRI Dhaka gitu. Seperti itu. Jadi total berapa pastinya ada warga negara Indonesia yang masih berada di Nepal saat ini, Pak Emir? Ya, untuk yang menetap itu ada 18, yang 8 sudah berhasil kita bicara langsung, mereka dalam keadaan baik, sudah menyelamatkan diri, ada di luar rumah. Terus yang kami juga mendapatkan info dari baik dari media, dari keluarga itu ada yang berkunjung itu ada 16, 3 sudah diketahui keberadaannya selamat gitu.
Oke, Pak Emir, berarti dari yang menetap baru 8 yang sudah diketahui keberadaannya, bahwa baik ya kondisinya. Yang 10 belum ada kabarnya atau bagaimana Pak Emir? Iya, kita sudah kontak tapi belum berhasil dihubungi, mungkin karena sambungan telepon di Nepal belum pulih, jadi belum bisa kami berbicara langsung gitu untuk mengetahui keadaannya. Begitu juga dengan turis, ada 13 wisatawan asal Indonesia. 16. Iya, 16 wisatawan asal 16. Indonesia. 3 yang sudah diketahui keberadaannya, artinya ada 13 lagi yang belum diketahui keberadaannya. WNI yang menetap 10 dan yang wisata ada 13 gitu. Jadi 23 yang belum diketahui keberadaannya. 23 yang belum diketahui keberadaannya. Bagaimana untuk mengetahui keberadaan mereka sekarang? Apa yang dilakukan KBRI sekarang? Iya, kami juga menghubungi pihak keluarga dan menanyakan nomor kontaknya, baik nomor kontak Indonesia atau apabila ada kontak langsungnya kita hubungi langsung. Dan kita juga sampaikan info ini ke staf konsul kehormatan untuk melacak keberadaan para turis ini gitu. Jadi para WNI, baik WNI yang menetap maupun yang turis yang berkunjung. Gitu. Ya, selain menghubungi langsung kontak pribadi, apakah juga menghubungi posko-posko yang ada di Nepal, Pak Emir? Belum, kami masih pada fokus langsung ke para WNI ini dan staf konsul kita. Baik, Pak Emir, terakhir kemana keluarga bisa mendapatkan informasi soal keberadaan keluarga mereka di Nepal? Adakah nomor telepon yang bisa dihubungi oleh keluarga? Ya, kita ada KBRI Dhaka, ada nomor hotline bisa menghubungi ke plus 880 ya. 161 empatnya 4444 552. 552 ya Pak. Saya ulangi, plus 880 161 4444 dan 552. Iya, ini nomor hotline KBRI Dhaka. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Emir Faisal, Sekretaris Ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Dhaka, Bangladesh. Terima kasih. Pemirsa, upaya penyelamatan darurat di Nepal dan sekitarnya hari ini masih terus berlanjut. Yang mengejutkan, jumlah total korban tewas hingga pukul 16.30 tadi mencapai 2.000 orang. Angka ini dikhawatirkan masih akan terus bertambah. Upaya dramatis penyelamatan para korban gempa di Kathmandu masih terus berjalan. Salah satunya di sebuah gedung yang roboh ini. Tim penyelamat berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan seorang pria. Di sebelah pria itu terdapat jenazah warga yang tertimpa beton dengan berat ratusan ton ini. Beruntung, pria ini akhirnya berhasil diselamatkan. Di lokasi yang berbeda, siaran lokal TV Nepal menunjukkan upaya panik dari tim penyelamat yang terus berjuang melawan waktu, mengais dari setiap reruntuhan mencari korban selamat. Dalam beberapa saat, tim penyelamat pun menemukan seorang gadis yang nyaris kehilangan nyawanya akibat tertimpa bangunan. Para medis dan ambulans segera membawanya untuk memberikan pertolongan darurat. Gempa awal berkekuatan 7,9 skala Richter terjadi pada hari Sabtu 25 April menghancurkan hampir sebagian besar wilayah Nepal. Gempa ini bahkan terasa hingga mencapai India dan Tibet, mengakibatkan longsor besar di pegunungan Everest.
Sementara itu, Badan Survei Geologi Amerika mencatat gempa lanjutan terjadi hari ini dengan kekuatan 6,7 skala Richter di Kathmandu, Nepal, dengan kedalaman hanya 10 km. Jangkauan gempa ini mencapai radius 50 km. Aris Sudana, Metro TV. Nenek Aseani datangi kantor